Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Rabu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini. Kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi ini, kita semakin disemangati untuk melakukan apa yang baik dalam hidup ini, seperti yang Tuhan inginkan. Mari saudaraku kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu ada untuk kami. Hadir-Mu memberikan kami kekuatan dan semangat untuk mengerti kalau kami orang-orang yang diberkati. Sehingga dalam keadaan yang demikian kami harus menyatakan kebesaran kuasa sayang-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Sehingga Engkau oleh karena pelayanan dan pengabdian kami, Engkau semakin diagungkan dan dipermuliakan. Oleh karena itu ya Allah berfirman untuk kami, karena kami setia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembah yang yaitu pukul 3, sembahyang yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata orang itu, lalu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudaraku, tema renungan kita di Rabu pagi ini tertulis dalam Sabda Bina Umat, yaitu memproklamirkan kuasa Yesus Kristus. Memproklamirkan kuasa Yesus Kristus. Saudaraku, saya sangat yakin tidak ada satu orang pun di dunia ini, termasuk saya dan Bapak Ibu, yang tidak ingin diakui keberadaannya sebagai makhluk sosial. Kenapa? Karena memang kita membutuhkan pujian. Pujian dalam artian kita jadikan spirit atau sarana ya, untuk bisa menunjukkan kualitas diri kita ya. Makanya tidak sedikit orang, saudaraku, menghalalkan segala cara, apapun caranya, yang penting dia dipuji. Kendatipun itu sesuatu yang jahat, sesuatu yang curang atau licik, tapi yang terpenting baginya adalah dia dipuji ya. Nah, ini mungkin yang perlu kita lihat, saudaraku. Artinya menginginkan apresiasi dari sesama, tidak dalam konteks melakukan kejahatan. Tapi mari apa yang kita lakukan dari diri kita, sekuat yang kita punya, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan, kita karyakan dengan sebijaksana mungkin, sebaik-baiknya, sehingga dari situ kita mendapatkan apresiasi. Ini yang mau kita bangun, saudaraku. Jadi penting sekali kita mengenali diri kita, apa yang ada pada kita yang merupakan talenta dari Allah, itu yang kita berdayakan untuk kemudian orang lain bisa melihatnya sebagai sesuatu yang kita lahirkan dari diri kita, lalu memberikan apresiasi atau mengapresiasi dengan nilai yang mereka berikan kepada kita. Dan berapapun nilai itu sesuatu yang kita patut syukuri. Karena
apapun yang kita dapatkan sepanjang itu datang dari sesuatu yang baik, itu berkat saudaraku. Jadi jangan kita menuntut angka yang lebih tinggi ya, hanya untuk sebuah ujian, tetapi itu datang dari sesuatu yang jahat. Jangan. Jadi memproklamirkan kuasa Yesus Kristus di sini saudaraku, kita digiring untuk mengerti hanya mau melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, ya. Karena Yesus itu identik dengan kebenaran. Yesus identik dengan kebaikan. Dia tidak pernah jahat. Dia tidak pernah dalam persaingan yang jahat. Dia tidak dalam rancangan-rancangan yang jahat. Tidak. Yesus selalu melakukan apa yang menjadi tugasnya dari Bapaknya. Sepanjang orang tidak mengakuinya, bagi Yesus itu tidak menjadi persoalan. Ya. Yang penting bagi Yesus adalah dia mengikuti alur permainan Bapaknya yang mengutusnya. Seperti apa, kendati pun mungkin itu harus mengalah demi itu kebaikan, why not? Kenapa tidak? Baginya itu tidak masalah. Ya. Jadi dia tidak paksakan dirinya untuk keluar dari keadaannya hanya untuk menyenangkan orang lain. Kita ambil contoh ketika dia dianiaya oleh tentara Romawi yang membawa dia ke Bukit Golgota. Di situ banyak orang yang meminta kepada Yesus, ayo dong, buktikan kalau engkau ini anak Allah. Ini bukan sosok Mesias. Ya, yang diinjak, ditendang, diludahi, hanya diam saja. Yang mereka pahami Allah itu kuat, Allah itu besar, sehingga tidak bisa ada yang kalahkan. Buktikan kalau engkau sudah berkata bisa membangun kembali bait Allah dalam 3 hari ketika dirobohkan. Jangan dulu membangun bait Allah. Buktikan dulu kalau engkau kuat, engkau tidak terkalahkan. Tapi di sini Yesus tidak bergeming, saudaraku. Dia tidak terpengaruh oleh bujuk rayu atau paksaan dari orang-orang jahat ini untuk mengikuti maunya mereka. Karena menurut Bapaknya Yesus harus menderita. Jadi dia meleburkan diri. Ya, makanya dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dikatakan yang walaupun dalam kesetaraannya dengan Allah tidak mempertahankan, itu sesuatu yang dibanggakan. Ya, jadi walaupun dia Allah, dia tidak membanggakan itu. Ya, malah ayat 7 dikatakan malah dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, lalu menderita dan mati di kayu salib. Ini yang diteladankan oleh Yesus, saudaraku. Jangan coba kita keluar dari diri kita yang ditetapkan oleh Allah hanya untuk membuktikan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Jadi mari kita memproklamirkan apa yang ada pada kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Petrus ya dengan Yohanes dalam bacaan kita. Dia tidak paksakan dirinya untuk pergi ngutang misalkan, untuk pergi mencuri misalkan, hanya untuk memberi sedekah kepada orang yang buta yang sekian lama selalu ada mengemis meminta-minta di orang yang mampu yang meminta-minta di depan pintu gerbang bait Allah. Ya. Tapi dia bilang, apa yang ada padaku kuberikan kepadamu, yaitu kuasa ilahi yang bisa menyembuhkan engkau. Apa arti sebuah sedekah? Katakan makanan atau uang aku berikan kepadamu si pengemis ini, ya, tapi engkau tidak sembuh. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Mau mengajarkan kepada kita bahwa berbicaralah tentang apa yang ada pada kita. Semua orang punya talenta, semua orang punya potensi. Kalau Tuhan berikan kekuatan itu di bidang medis, berkarya di sana. Jangan kita alihkan kemampuan kita di bidang yang lain sehingga terbagi perhatian kita, akhirnya tidak maksimal apa yang menjadi semangat kita untuk mengkaryakan diri. Ya, kadang-kala orang semuanya dia mau pegang, tidak, saudara. Ya, jadi kalau misalkan seorang pendeta, biarkan dia fokus melayani, menyampaikan firman. Dia tidak harus lagi berbisnis, dia tidak harus lagi. Biarkan orang lain yang punya potensi untuk mengelola itu di sana dia fine. Kita di sini kita fine. Kalau semua dia mau pegang, saya pikir ini lebay, gitu ya. Karena kita tidak diminta untuk memanage semuanya, sehingga kita merasa kita tidak butuh orang lain yang kita bisa. Ya, jadi ada yang di bidang A, ada di bidang B, ada di bidang C, ada di bidang D. Semangatlah diri di situ yang kita lakukan. Apa yang ada padaku, bukan apa yang tidak ada padaku. Ya. Ini baik sekali, saudaraku, supaya kita tahu bagaimana kita mengkaryakan diri kita sesuai dengan potensi kita. Katakan tidak kalau tidak bisa, jangan dipaksakan. Karena memang ada orang yang Tuhan tempatkan untuk bisa melakukan itu. Disitulah kehadiran kita yang bersinergi dalam kolaborasi lewat
interaksi, relasi, komunikasi untuk membangun kehidupan bersama. Kalau kita sudah tahu semuanya saudaraku, kita cenderung akan sombong. Kita akan mentang-mentang dan kita selalu menganggap orang lain itu tidak penting. Karena apa? Karena kita bisa. Ya. Dan itu tidak akan mungkin saudaraku. Setiap orang sudah ditakar oleh Allah. Ada yang 1 talenta, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 dan seterusnya. Itu otoritas Tuhan untuk mengatur hidup kita. Kita hanyalah sebagai objek Allah adalah berrelasi dalam interaksi satu dengan yang lain untuk membangun satu kekuatan, ya. Seperti yang dibahasakan di Alkitab tentang satu tubuh. Ada yang sebagai tangan, ada sebagai kaki, ada sebagai telinga dan seterusnya. Nah, ketika seluruh organ tubuh digerakkan secara bersama-sama, kaki tidak harus menjadi tangan dan seterusnya. Ini akan lebih menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Karena tangan tahu apa yang harus dia kerjakan. Tidak sembari dia kerjakan tugas sebagai tangan, dia juga memikirkan bagaimana dia bekerja sebagai kaki. Tidak, ini yang dimaksudkan. Satu tubuh, banyak anggota tapi satu tubuh. Ya. Jadi mari saudaraku, firman Tuhan di pagi ini sangat baik bagi kita untuk kita renungkan. Belajar dari Petrus dan Yohanes. Melihat bahwa apa yang ada padanya itu yang dikaryakan. Dan hasilnya apa? Sesuatu yang besar. Orang lain yang tahu ya, si pengemis ini tidak bisa berjalan lumpuh. Sekarang dia bisa lari kian ke sana kemari. Wow, ini hal yang spektakuler. Orang takjub melihat itu dan memuji Tuhan luar biasa. Jadi proklamirkan potensi Yesus yang ada pada kita ya, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, maka hasilnya akan lebih baik daripada kita paksakan diri untuk sesuatu yang tidak bisa kita lakukan hanya untuk supaya mendapatkan pujian dan seterusnya. Akhirnya kita berlaku curang untuk menunjukkan kekuatan itu karena kita tidak mampu. Ya. Itu akan mengecewakan kita saudaraku. Jadi mari dengan apa yang ada pada kita, kita semangat melakukan pelayanan ini demi untuk kemuliaan nama Tuhan, dan di sana nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan, dan itulah berkat untuk saudara dan saya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah berikan pengertian kepada kami. Untuk mengenali diri kami. Apa yang ada pada kami yang datang dari Tuhan. Itu yang kami berdayakan. Sehingga semua yang kami lahirkan dari kekuatan dalam diri kami selalu berdampak baik untuk kami juga untuk orang lain. Karena kami tidak memaksakan sesuatu yang tidak ada pada kami. Dan oleh karena itu kami sungguh bersyukur. Karena hari ini Engkau ingatkan kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau senantiasa sertai kami agar kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini seperti yang Kau inginkan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.